Bahkan, kronologi pembunuhan di Padang Pariaman, korban dibekap hingga tewas. Polisi berhasil meringkus pria berinisial SJ yang jadi pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. SJ diringkus setelah polisi melakukan penyelidikan soal penemuan potongan tubuh manusia di aliran sungai Batang Anai, Selasa, 17 Juni 2025. Ia sudah diamankan satu orang di kawasan Batang Anai, Padang Pariaman, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman, Kamis, 19 Juni 2025. Korbannya bernama Septia Adinda alias Sa, 24. Ahmad Faisal menuturkan, korban dibunuh dengan cara dibekap sebelum dimutilasi. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan pada Minggu, 15 Juni 2025. Mengutip tribunpadang.com, setelah dibekap hingga tewas, korban dibawa ke sebuah kebun. Di kebun tersebut, korban dimutilasi menjadi 10 bagian menggunakan parang. Potongan tubuh korban pun dibuang pelaku di sepanjang aliran sungai Batang Anai. 2 hari setelah pembunuhan, potongan tubuh korban ditemukan di 3 titik berbeda yang lokasinya saling berdekatan. Parang, kendaraan dan baju yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi saat ini sudah kami amankan, ujarnya. Terkait motif, Ahmad Faisal menuturkan pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena keduanya terlibat utang piutang senilai 3,5 juta rupiah. Dari masalah utang itu, pelaku melakukan pembunuhan dengan menyekap korban, ujarnya. AKBP Ahmad Faisal menuturkan, pihaknya akan melakukan pengembangan. Saat ini kami masih melakukan pengembang, karena ada indikasi ada korban lainnya, jelasnya. Benar saja, ternyata pelaku pernah membunuh 2 orang sebelumnya yang jasadnya dikubur dalam sumur tahun lalu. Motifnya belum kita ketahui pasti, namun kedua korban tersebut memang pernah kami terima laporan kehilangan dari masyarakat, ujar Ahmad, dikutip dari tribunpadang.com. Salah satu dari korban lainnya bernama Siska Oktavia. Sepupu Siska Oktavia, Suji Selsha Utama, 28. Mengaku kenal dengan pelaku. Ia menuturkan, antara pelaku dan Siska memiliki hubungan asmara. Pelaku ini sangat dekat dengan keluarga korban, bahkan dikenal sebagai sosok yang baik, ujar Suji saat ditemui tribunpadang.com di lokasi penemuan jenazah, Kamis, 19 Juni 2025. Ia menuturkan, keduanya pacaran sejak 2019. Hubungan mereka memang pacaran. Keduanya sudah pacaran sejak 2019. Jadi memang sudah cukup lama, ungkapnya. Suji menjelaskan, jasad kerabatnya tersebut diduga dikuburkan di rumah milik pelaku. Tempat korban dikubur ini adalah rumah SJ. Jadi kami benar-benar tidak menyangka hal seperti ini terjadi, jelasnya. Bahkan, Siska disebut mengenal korban yang dimutilasi pelaku. Siska berteman dengan korban mutilasi itu. Bahkan, korban tersebut juga sering menginap di rumah Siska, tegas.